Oke, kembali menemani teman-teman dalam objek latihan cari uang dari jual footage di situs Microstock. Lebih tepatnya Adobe Stock ya teman-teman ya. Objek latihan kali ini terinspirasi dari hasil download saya kemarin tanggal 23 Juni, di mana ada dua buah footage yang terdownload dengan harga yang lumayan ya, saya bilang lumayan ya dibandingkan Vector, dan ini puluhan bukan satuan ya, jadi puluhan dolar untuk satu kali download. Teman-teman bisa lihat kurvanya ya, ini ada dua buah item ya, dan pada hari itu juga hanya dengan dua buah item ini maka saya mendapatkan sekian, artinya sudah bisa payout di hari itu juga dari dua buah item. Kita akan bahas satu persatu, mungkin videonya akan kita bagi dua video ya. Ini yang pertama ya, yang bagian atas yaitu tema end screen. Yang kedua adalah yang bawah, tema monetize konten ya. Jadi yang satu adalah tema monetize konten, yang satu adalah tema end screen. Dua-duanya bisa dipakai oleh konten kreator ya. Oke, saya showcase dulu ya bentuk animasinya seperti ini ya. Teman-teman juga bisa lihat pembuatan judulnya saya buat seperti ini. Thank you for watching animation text with film strip background suitable for video end screen. Jadi bisa ditaruh di end screen sebuah konten untuk konten kreator. Dan perlu teman-teman tahu, di sini saya percobaan ya, saya bikinnya nggak 4K, saya bikinnya satu tingkat di bawah 4K. Di sini sih tertulisnya HD ya, namun saya lupa kalau dalam istilah video editor itu termasuk UHD atau FHD. Bagi teman-teman yang hafal mungkin bisa komen ya. Cuman di sini di Adobe Stock disebutnya sebagai HD atau HD, ukurannya 1920 kali 1080 ya. Jadi di bawahnya 4K ya. Kalau 4K kan 3840 kali 2160. Nah, ini bisa jadi wawasan bagi teman-teman ya, bahwa kita nggak harus menguploadnya atau menjualnya dalam bentuk 4K. Jadi untuk animasi-animasi simpel seperti ini kita bisa jualnya dalam bentuk di bawahnya 4K, yaitu 1920 kali 1080, terutama buat teman-teman yang punya keterbatasan spek komputer ya. Artinya teman-teman yang punya spek standar atau medium atau menengah ya, teman-teman bisa menggunakan ukuran yang nggak gede-gede banget ya, nggak 4K, nggak dalam ukuran 4K, di bawahnya pun masih bisa bahkan terjual dengan harga tinggi ya. Untuk keywordnya ya tentunya nggak jauh-jauh dari ini, teman-teman mungkin bisa capture dan modifikasi keyword yang saya terapkan. Begitu juga judulnya ya, namun pastikan dimodifikasi supaya nggak mirip-mirip banget. Saran saya untuk memodifikasi judul, teman-teman bisa gunakan ChatGPT ya. Request aja sama ChatGPT untuk memodifikasi judul ini menjadi unik ya teman-teman ya. ChatGPT keren banget buat memodifikasi sebuah SEO atau deskripsi dan keyword sebuah konten. Dan sekarang showcase dari animasi yang kedua ya. Kita play aja seperti apa bentuknya. Oke, bentuknya seperti ini. Saya mengambil tema monetizing konten ya. Jadi teman-teman bisa lihat target market saya adalah orang-orang yang mungkin ngasih webinar tentang cara monetize konten ya, entah itu YouTube, TikTok dan sebagainya. Sekarang lagi tren ya, lagi tren topik cara memonetize konten di berbagai macam platform. Dan video ini bisa dipakai oleh mereka yang mungkin ngasih webinar atau ngasih e-course atau ngasih semacam seminar atau training khusus yang menyangkut topik tersebut. Nah, kalau yang ini saya buatnya dalam bentuk 4K, jadi bisa didownload oleh pengguna dengan harga 4K. Namun bukan suatu keharusan ya, karena tadi seperti yang saya bilang tadi, yang bentuk HD pun juga ada yang download dan harganya juga tidak murah ya teman-teman ya. Untuk judul saya memakai animated infographic footage visualizing monetize content with people as viewers, smartphone and money ya. Di sini saya masukkan semua kata kunci yang ada dalam aset footage-nya, oke? Dan untuk keywordnya teman-teman bisa lihat sendiri. Mungkin ada teman-teman yang ingin memodifikasinya, silakan di capture. Begitu juga dengan judulnya, silakan di capture. Kali aja teman-teman ingin memodifikasinya dengan bantuan ChatGPT.
Oke, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, kok berani sih bikin footage seperti ini dan jual di situs berbayar seperti Adobe Stock ya. Padahal kalau kita lihat realitanya di internet ya, banyak orang yang jual yang upload ginian ya dan bisa di-download secara cuma-cuma alias gratis ya. Bahkan di Factizi itu banyak seperti ini teman-teman, dan teman-teman bisa download secara gratis ya. Kenapa saya berani ngupload ke Adobe Stock yang jelas-jelas membebankan biaya kepada penggunanya atau usernya ya. Di sini ada dua hal ya yang bikin saya berani untuk jualan footage seperti ini di situs berbayar ya. Yang pertama adalah ikhtiar ya. Selama saya berikhtiar dan saya yakin bahwa gambar yang saya upload ini atau animasi yang saya upload ini bermanfaat bagi orang-orang dalam segala macam keperluan, saya yakin pasti ada marketnya ya. Selama asalkan harus jelas tujuan saya mengupload ini nggak cuman sekedar idealis saja, namun punya target market. Kalau punya target market pasti ada yang mau download, terlepas dari situs gratisan atau situs berbayar ya. Bahkan saya pun ngupload ini juga di Factizi yang jelas-jelas gratis ya. Namun saya juga berani ngupload di Adobe Stock yang jelas-jelas berbayar. Oke. Hal yang kedua ya adalah kekuatan dari loyalitas konsumennya Adobe teman-teman ya. Sebagaimana kita tahu software Adobe itu punya loyalitas konsumen yang sangat kuat ya. Mau softwarenya mahal, mau banyak pesaingnya yang lebih murah, Adobe tetap dicari oleh pengguna Adobe ya. Termasuk saya termasuk fanatik pengguna Adobe karena selalu dapat updatean terbaru yang keren-keren dari software Adobe ya. Jadi ada dua faktor ya. Faktor yang pertama adalah ikhtiar ya, selama gambar kita punya target market, jalan terus aja, upload aja dimanapun aset tersebut, baik yang gratisan maupun berbayar. Yang kedua ada faktor kekuatan loyalitas konsumen. Jadi selama teman-teman ngupload di situs yang kira-kira bonafit, jangan takut nggak kebeli. Pasti ada yang beli atau ada konsumen yang loyal di situs tersebut. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai objek latihannya untuk yang thank you for watching ini teman-teman ya, yang untuk keperluan end screen seorang konten kreator. Teman-teman yang tertarik untuk menjadikan ini sebagai objek latihan bisa cek link di kolom deskripsi, saya sebarkan linknya untuk objek latihan teman-teman ya. Pastikan hanya untuk objek latihan. Jika teman-teman ingin menguploadnya ke situs Microstock, pastikan dimodifikasi seunik mungkin ya, entah mungkin tulisannya dibedain dan sebagainya ya. Oke. Sebagaimana yang teman-teman lihat tadi, sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwa ini tidak 4K teman-teman, alias lebih ringan dari 4K. Ukurannya adalah, kita bisa cek sama-sama di dokumen setup, di edit artboard, teman-teman bisa lihat 1920 x 1080. Ini satu tingkat di bawah 4K. Kalau 4K kan 3000-an ya, kali 2000-an ya. Ini jelas lebih ringan teman-teman. Jadi teman-teman yang punya spek komputer rendah bisa ikuti cara ini ya. Oke, langsung aja kita bedah per bagian ya. Mulai dari kita drag dulu semuanya, kita tarik ke bawah sambil tekan Alt, oke, supaya tercopy semuanya, lalu kita pecah. Mulai dari thanks-nya, mulai dari you-nya ya, tanda serunya, dan juga for watching-nya dan penampangnya. Oke. Nah, nanti bagian background-nya ini akan kita buat naik turun ya, seperti sebuah roll film. Jadi kita copy aja ya di bawahnya. Kita grup dulu ya, lalu kita seret sambil tekan Alt persis di bawahnya ya, sehingga nyambung seperti ini ya. Dan kita copy sekali lagi dengan cara menekan Ctrl D supaya posisinya sama. Oke. Nah, di sini kita bisa, oh, kurang rapat ya. Kalau kurang rapat kita rapetin dulu sebentar. Seperti ini. Oke. Sorry, sepertinya yang bawah juga kurang rapat ya. Kita rapatkan seperti ini supaya hasilnya bagus ya. Nah, oke, kalau sudah kita grup teman-teman. Kita grup segini ya. Semua ini kita grup, drag dan Ctrl G ya. Nanti kita akan memisah ini menjadi artboard yang terpisah untuk di save sebagai EPS 8 ya. Kita langsung aja ke dokumen setup, lalu kita edit artboard ya. Di sini sudah ada satu yang dijadikan artboard ya, yaitu template-nya ya. Kita ikut save as ini sebagai EPS juga untuk template-nya ketika kita masukin ke After Effects nanti teman-teman ya. Jadi kita buat tambahannya ya. Kita klik di sini ya sekali. Oke, di sini sekali. Di sini sekali. Di sini sekali ya.
di sini sekali, dan terakhir tanda serunya. Oke. Nah, sudah berarti ada berapa file, ada berapa artboard? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 artboard yang akan kita save sebagai APS 8. Langsung aja kita file save as sebagai APS 8 ya. Di sini kita setting, dan pastikan teman-teman klik use artboard ya supaya semua artboardnya tersave ya. Lalu kita klik save di sini dan kita setting sebagai APS 8. Oke, ini adalah format terbaik menurut saya untuk untuk diimport nanti dan mudah diotak-atik di After Effects. Klik OK. Oke, maka kita sudah men-save ini dalam sebuah folder. Saya sarankan teman-teman bikin folder sendiri ya untuk objek latihan seperti ini ya. Saya buat folder sendiri untuk menyimpan hasil save as APS-nya tadi. Jadi mudah ketika kita mencarinya saat mengimport di After Effects. Oke, kita lanjut ke After Effects-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal Adobe After Effects. After Effects versi berapapun bisa kita praktekkan untuk objek latihan ini, karena saya berusaha untuk membuatnya sebasic mungkin ya. Jadi bisa dipakai di versi berapapun ya. Dan untuk menyamakan persepsi atau menyamakan tampilan kita, pastikan kita menggunakan settingan default ya teman-teman ya untuk workspace-nya ya. Jadi pastikan ke window, lalu kita pilih workspace dan pastikan default. Jadi tampilannya seperti apa adanya yang disediakan di After Effects-nya ya. Kita langsung aja gunakan new composition untuk mengimport file yang tadi ya. Ukurannya pastikan samain ya teman-teman ya, layarnya dengan yang tadi kita buat di Adobe Illustrator, yaitu 1920 dikali 180 ya, dengan frame rate 30 FPS ya. Durasi nggak usah panjang-panjang, 6 detik aja teman-teman ya. 6 detik aja bisa terdownload dengan harga yang wow ya teman-teman ya, kalau beruntung ya. Oke, langsung kita klik OK ya. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Di sini ada project dan di sini ada name of composition ya. Kita klik kanan aja di sini ya. Lalu kita import di sini, lalu kita minta multiple file yang tadi kita save dari Illustrator ya, yang sebagai APS tadi. Saya naruhnya di objek latihan ini ya teman-teman. Pastikan di tempat yang mudah dikeluarkan juga ya. Seperti yang tadi kita lihat, ada 7 buah artboard yang kita save sebagai APS 8. Langsung aja masukin semuanya ya. Langsung kita import ya semuanya. Oke. Dan kita ada pertanyaan lagi, kita done saja sudah, dan kita tarik ke layarnya seperti ini. Oke. Nah, oke, kita mungkin kita periksa dulu satu persatu ya. Ini apa ya? Ini ini adalah template-nya. Kita taruh aja dia di paling bawah ya teman-teman ya. Mirip dengan Adobe Illustrator ya. Kalau untuk menaruh ke paling bawah, kita klik layernya, lalu tekan Shift, Control dan buka kurung kurawal. Nah, maka dia akan pindah ke bagian bawah atau ke belakang ya. Oke, begitu pula yang ini ya. Kita taruh dulu di belakang, Ctrl Shift kurung kurawal. Oke, kita nyamain template dulu yang tersusun acak-acakan ini ya. Mulai dari yang U-nya taruh di mana ya? Tanknya ya. Tanknya taruh di bagian tanks di sini ya. Oke. Dan for watching-nya taruh di tempatnya seperti ini. Sorry. Oke, kita rapihkan dulu. Nah, oke, seperti ini. Tanda serunya juga, U-nya juga kita pastikan taruh di tempatnya seperti ini. Oke. Sekedar info teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, memindahkan objek ke bagian belakang, kita tekan Ctrl Shift buka kurung kurawal ya untuk
kedepanin lagi ya, Ctrl Shift tutup kurung kurawal ya, ada di monitor shortcutnya ya. Oke, kita rapikan sedikit. Oke, kita kira sudah dapat posisi yang tepat. Bagian templatenya kita umpetin aja. Tadi templatenya kita taruh di, oke, templatenya di ini ya tadi ya. Nah, ini bagian templatenya. Kita delete juga nggak apa-apa. Kita delete karena sudah kita pakai untuk menyesuaikan posisi ya. Oke. Nah, ingat buka tutup kurung kurawal untuk Ctrl Shift dan buka tutup kurung kurawal untuk menyusun posisi di depan dan di belakang objek ya. Oke, kita rapikan sedikit. Teman-teman bisa memanfaatkan fitur align ya untuk merapikan tatanan dari elemen grafisnya ini ya. Dalam hal ini saya pengen coba ngerapihin si ininya, si bagian roll filmnya. Saya pengen dia simetris dengan bagian atasnya. Saya pilih yang ini. Nah, maka dia begini bentuknya ya. Oke. Sorry, mungkin bagian ininya kurang ke tengah ya. Kita drag aja seperti ini ya. Dan supaya nggak kepilih backgroundnya, kita shift dan klik di bagian backgroundnya sehingga kita fokus ke teks dan tanda serunya aja, kita ketengahin seperti ini. Oke, dari sini kita siap mainkan animasinya. Oke, sebelum kita bikin animasinya, saya kenalin dulu sama satu buah tools ya. Ini namanya pengatur anchor point atau pan behind. Fungsinya adalah mengatur porosnya, teman-teman. Jadi misalkan animasinya pengen dibuat porosnya di sini, kita tetapin aja, kita klik dulu, lalu kita klik pan behind, tarik aja nih porosnya, kita pindahin ke sini ya. Karena nanti dia akan bergerak di porosnya akan kita buat bergerak di bagian ini ya. Begitu juga yang ini, kita tarik ke sini ya. Oke. Seperti yang teman-teman lihat tadi ya, ada poros di bagian ujung sini. Dan begitu juga yang ini, tanda serunya, kita tarik ke sini. Oke. Nah, bagian for watching dan penampang for watchingnya biarkan aja di bagian tengah. Begitu pula yang background si roll filmnya ini, biarkan aja dia di tengah nih ininya, porosnya ya. Nah, kalau udah ngatur poros, maka kita siap mainin animasinya. Oh iya, untuk menyeleksi objek sama seperti Adobe Illustrator ya, ini ya yang bagian selection tools ini shortcutnya V ya, mirip dengan Adobe Illustrator. Teman-teman misalkan pengen milih yang ini dulu ya, yang tanks-nya bisa tekan V lalu kita pilih si bagian tanks-nya ya, seperti ini ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita seleksi yang tank, U, and tanda seru ya. Caranya dengan mengklik dulu sekali di tank, lalu tekan shift di bagian U dan di bagian tanda seru ya. Kita di sini memainkan dua buah komando animasi, yaitu rotate dan scale. Kita main rotate dulu, shortcutnya L ya. Oke, di sini pastikan kita kunci posisi akhirnya di frame ke, misalkan frame ke 10 lah ya. Frame ke 10 kita kunci ya, posisi akhirnya di sini ya. Dan awalnya kita 90 derajat. Coba kita minus 90 derajat kayak apa? Oh, berarti jangan minus tapi 90 derajat. Coba kita lihat 90 derajat. Oke, dia dari tidur ke berdiri ya. Oke, itu untuk rotate dulu ya. Kita sembunyikan lagi komando animasinya dengan cara menekan U ya. Sekarang kita ke komando animasi scale, yaitu S ya. Kita tekan S di sini ya. Kita balik ke frame 10 ya. Kita kunci di frame 10, posisi akhirnya seperti ini ya. Kita kunci, klik di sini ya, maka akan terkunci. Dan di bagian awalnya kita buat 0 ya. Kita buat dia 0. Oke, maka terlihat seperti menghilang ya di bagian awalnya, lalu muncul membesar sambil berotasi seperti ini. Nah, oke. Paham ya teman-teman ya? Kalau nggak paham diulang-ulang aja videonya ya. Kita kembali sembunyikan komando animasinya dengan cara menekan U ya, supaya tetap simple, nggak bingung, nggak jelimet ya. Oke, masih di frame 10, diarahkan ke frame 10. Kita fokus ke for watching dan penampangnya ya. Kita pilih pakai selection tools ya. Di sini ya, klik di sini sambil klik lagi sambil tekan shift supaya kepilih dua-duanya ya. Kita kembali menggunakan komando animasi
S atau skala ya, shortcutnya S ya, seperti ini. Lalu kita klik di sini ya untuk mengunci di frame ke-10 ya, dan di frame ke-0 kita juga nolkan skalanya seperti ini. Oke, kita kembali sembunyikan dengan menekan U supaya kembali simple ya. Oke, dari sini kita tinggal susun aja pergerakan animasinya. Kita geser-geser ya, mulai dari tank ya, biarkan di sini ya. U-nya kita geser sedikit ke sini. Oke, kita geser 10 frame ya. Dan tanda serunya kita geser juga 10 frame. Berarti dia ada di frame ke-20 ya. Untuk for watching-nya ya, bagian penampangnya dulu kita geser ke 10 frame setelah frame yang terakhir ya. Berarti di sini ya. Dan bagian ininya, bagian for watching-nya kita geser terus 10 frame setelah frame yang terakhir kita gerakkan. Oke, jadi kalau digerakin kira-kira bentuknya seperti ini teman-teman. Set, 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 set. Oke, sekarang kita tinggal fokus ke bagian background-nya ini teman-teman. Oke, kita kecilin sedikit ya. Oh ya, untuk membesar kecilkan atau menzoom in zoom out tinggal scroll aja bagian mouse teman-teman ya. Scroll ke depan artinya zoom, scroll ke belakang artinya zoom out ya. Nah, di sini posisi awal kita tetapkan di sini ya, dan posisi, jadi kita main ini posisi. Jadi klik di sini dan kita tekan P, maka akan mengeluarkan komando posisi ya teman-teman ya. Oke. Ini kita tetapkan sebagai posisi awalnya di sini ya. Nah, di posisi di frame tengahnya ya, mungkin frame di detik ke-30 ya, di detik ketiga ya, di detik ketiga ya, kita bisa geser dia ke atas. Kita pakai ini aja nih, pakai line aja. Jadi kita sejajarkan dia dengan yang paling bawah. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, di bagian akhirnya pulangin dia ke posisi awal seperti ini. Oke, jadi kalau dimainkan bentuknya jadi, tunggu ya, seperti ini. Set, 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 set. Oke, teman-teman. Sebenarnya dari sini aja udah jadi satu buah footage ya. Mungkin untuk menambahkan efeknya, mungkin teman-teman bisa goyangin si tanda serunya ini sehingga nggak diem ya. Oke, teman-teman bisa pilih tanda serunya ya. Kita tadi supaya nggak diem, mungkin kita mainkan sedikit rotasi. Kita tekan R ya, seperti ini ya. Mungkin ini di bagian, oke, ke sini kita ubah aja derajatnya. Misalkan derajatnya menjadi -5 ya. Nah, di sini, oh sorry, 5 aja, 5 jangan minus, dia biar ke belakang. Kita 5. Nah, di sini kita balikin ke 0 derajat lagi. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita play, oh sorry, kita tarik aja ke sini ya supaya lebih ke tengah lagi ya. Jadi kalau kita play, teman-teman bisa lihat previewnya, tampilannya seperti ini. Oke. Sorry, ini masih tersendat ya teman-teman ya, karena kalau preview awal itu memang After Effects agak tersendat. Kita tunggu sampai previewnya stabil hingga nggak tersendat-sendat, sampai bagian hijaunya itu yang lagi jalan nih ya, bagian hijaunya terisi penuh, maka previewnya akan stabil. Kita lihat ya, kita tunggu sebentar ya. Oke, sedikit lagi. Nah, inilah preview yang sebenarnya. Nah, oke. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya dari sini sudah jadi animasi ya. Lihat sedikit perbedaan dengan punya saya, di mana punya saya ada sedikit efek memantul ya. Itu saya menggunakan plugin dari kelas online footage animasi Shutterstock ya. Tapi ini pilihan ya. Kalau di situs Microsoft memang nggak harus menggunakan plugin ya. Namun bagi saya plugin itu juga sangat penting, karena dengan plugin kita bisa menambahkan efek-efek yang nggak kaku ya. Seperti yang teman-teman lihat di monitor ini masih kaku ya. Namun kalau pakai plugin tentunya lebih luwes ya, dan lebih ada efek memantul. Karena kebetulan saya suka efek memantul, dan di kelas tersebut ada plugin untuk membuat animasi saya terlihat
memantul. Maka saya menggunakan ini untuk di beberapa footage saya. Teman-teman yang tertarik dengan pluginnya bisa cek link di kolom deskripsi. Namun ingat sekali lagi, bukan suatu keharusan, masih banyak orang-orang yang bisa jualan animasi tanpa menggunakan plugin. Namun kalau penasaran bisa cek link di kolom deskripsi, oke? Oke teman-teman, demikianlah objek latihan kita kali ini. Untuk cara uploadnya dan cara nge-save-nya saya pernah jabarin di video-video sebelumnya. Namun jangan khawatir, saya akan mengulangnya mungkin di objek latihan yang ini teman-teman. Jadi saya barengin aja ya cara nge-save dan cara uploadnya ke situs Microstock, terutama Adobe Stock ya, di video ketika saya membuat objek latihan ini ya. Mungkin besok atau beberapa jam ke depan ya akan publish video objek latihan yang ini. Tungguin aja teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten latihan kita selanjutnya. Wassalamualaikum.